pemirsa, senang sekali saya Prisa Samudatu dapat menemani Anda kali ini dalam special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan nantinya kita juga akan membahas sejumlah isu dengan narasumber kita terkait dengan prestasi yang sudah dicapai dan apa saja yang menjadi highlight selama 2 periode kepemimpinan dari Joko Widodo. Dan pemirsa, inilah special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Presiden Joko Widodo meyakini pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkan sejumlah program yang telah dijalankan di era kepemimpinannya. Hal tersebut tercermin dari sejumlah nama Menteri Kabinet Jokowi yang kembali disebut-sebut masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo meyakini pemanggilan 16 menteri di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto telah melalui kapasitas dan pengalaman berinteraksi selama 5 tahun terakhir. Bahkan 11 Menteri Perekonomian kembali dipercaya memimpin bidang perekonomian secara nasional. Ke-11 Menteri Ekonomi diantaranya Menko Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Investasi Rosan Losani dinilai sebagai bukti keberlanjutan perekonomian yang akan dijalankan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berharap dengan keberlanjutan tugas dan peran Menteri Perekonomian yang lama, terus memprioritaskan meningkatkan kualitas perekonomian dalam negeri ke depan, termasuk dengan efektivitas program-program pemerintah melalui APBN yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan 7 program prioritas atau quick win saat mulai menjabat Presiden pemerintahan periode 2024 hingga 2029, di mana ke-7 program prioritas lanjutan tersebut menelan anggaran sebesar 121 triliun rupiah. 17 hari menjelang pergantian kepemimpinan pucuk pimpinan negara, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Presiden 2024-2029 menggantikan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejumlah program pemerintahan saat ini dipastikan akan dilanjutkan dan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan 7 program prioritas atau quick win, di mana ke-7 program prioritas lanjutan tersebut menelan anggaran sebesar 121 triliun rupiah. Ke-7 program prioritas tersebut diantaranya pertama pengentasan TBC yang masuk dalam anggaran Kementerian Kesehatan 2025 dengan alokasi sebesar 8 triliun rupiah. Kemudian program pemeriksaan gratis yang dianggarkan 3,25 triliun rupiah yang diperuntukkan bagi 52,2 juta orang. Prioritas ketiga yakni peningkatan kualitas rumah sakit dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Ada pula makan bergizi gratis yang telah disiapkan pemerintahan Prabowo dengan dana sebesar 71 triliun rupiah. Yang kelima prioritas renovasi sekolah dengan alokasi anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Kemudian di sektor pertanian dan pangan, pemerintahan Prabowo telah siap meningkatkan lumbung pangan di daerah desa dengan anggaran sebesar 7,5 triliun rupiah untuk Kementerian PUPR. Dan yang terakhir, prioritas pencetakan sawah baru dengan anggaran 7,5 triliun rupiah untuk Kementerian Pertanian dengan target pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi sebesar 150.000 hektar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan pemirsa, berdasarkan informasi terakhir yang telah kami terima bahwa iring-iringan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga sudah menuju ke Senayan, gedung DPR MPR untuk pelantikan yang direncanakan akan berlangsung pukul 10 pada pagi hari ini. Dan sambil kita menanti begitu ya pelantikan pada hari ini pemirsa, kita akan membahas
terkait menanti gebrakan tentunya kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel pada pagi hari ini ada Pak Angga Wira Sekjen BPP, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, thank you sudah join pada Ya, kesempatan semangat. kali ini. Semangat menyambut pemimpin baru. Pemimpin baru. Anda melihatnya ini ya berbicara mengenai semangat, harapan apa sih yang Anda kira-kira harapkan lah tentunya dengan adanya kepemimpinan yang baru nantinya? Ya tentunya harapan semua rakyat Indonesia ya. Hmm. Bangsa kita makin sejahtera, ekonominya membaik, stabilitas politik juga baik gitu. Dan tentunya tadi bagi kita para pengusaha tentunya ya iklim usaha makin positif ya, Mbak. Kemarin kan sempat ada riak-riak lah dan berbagai macam spekulasi terkait wakil dan lain sebagainya. Kemudian juga sempat yang pilkada Jakarta begitu ya. Sempat ada perasaan untuk para pelaku usaha nggak Pak? Mempengaruhi tidak? Ya tentunya pasca reformasi kan memang dinamika politik itu kan karena makin bebas ya Mbak ya. Jadi tapi kelihatannya juga rakyat kita makin dewasa ya. Walaupun tentunya dengan di era media sosial kan ya informasi kan makin banyak ya. Tapi rakyat makin dewasa dan saya lihat juga pemimpin-pemimpin kita juga makin solid ya. Baik. Ya. Nah selain menyambut pemimpin kita yang baru, Presiden dan Wakil Presiden serta kabinetnya nantinya yang akan diumumkan juga dan dilantik gitu ya. Kita review sedikit ya terhadap capaian pembangunan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi yang berlangsung 2 periode atau 1 dekade gitu. Apa yang menjadi highlight khusus nih dari rekan-rekan HIPMI mungkin? Ya pertama kalau kita boleh jujur ya, hal yang paling kita rasakan yaitu pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur. Konektivitas, tol mungkin sudah nyambung ya sekarang dari Sumatera hingga Jawa, lalu juga konektivitas airport, pelabuhan sangat kita rasakan, dan juga infrastruktur dari sisi telekomunikasi ya, palaparing gitu kan sudah terkonek. Jadi merupakan modal dasar ya yang nanti bisa dilanjutkan di era Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa dengan infrastruktur yang sudah siap ini kita makin mampu berkompetisi dan mampu mengattract ya investasi dari luar untuk masuk ke Indonesia. Nah berbicara soal infrastruktur ini Pak Angga kan ada yang sudah cukup lama dibangun, ada yang masih berlangsung sampai dengan saat ini dan ada yang ya masih akan belum terlalu berasa karena masih baru juga begitu. Tapi rekan-rekan dari HIPMI melihatnya dan Anda sebagai pengusaha begitu ya melihatnya dampaknya cukup nyata nggak infrastruktur ini? Ya cukup nyata, biaya logistik turun gitu kan. Lalu kalau kita lihat misalnya infrastruktur di sektor energi walaupun masih on progress ya, misalnya pipa gas kita mungkin tahun depan sudah mulai bisa nyambung ya dari Jawa Timur hingga Banten gitu kan, karena proyek Cisem 2 sudah on progress. Lalu udah saya lihat perencanaannya juga di akhir tahun depan sudah mulai start juga untuk proyek Dumai Semangke. Artinya kan kalau ini terkonek bisa ketersediaan energi juga bisa makin affordable ya. Jadi punya pilihan lah untuk konsumsi, industri ini mengkonsumsi gas, karena ya kalau kita bicara hilirisasi nanti ke industrialisasi ya harus ada ketangguhan dari sisi energi gitu. Baik, dan itu dasarnya saat ini modalnya itu sudah sudah berprogres lah ya. Apa-apa yang kemarin mungkin udah direncanakan dari tahun 2000-an ya, tapi di pemerintahan Pak Jokowi ini sudah bisa tereksekusi. Baik Pak. Nanti kita lanjutkan lebih jauh perbincangan kita terkait dengan event pelantikan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Special Event IDX Channel. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di special event begitu ya. Kita masih menanti pelantikan tentunya dari Presiden dan Wakil Presiden kita
yang baru begitu ya selama 5 tahun ke depan yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10 pada pagi hari ini di Senayan atau gedung DPR MPR. Baik, dan saya akan berbincang kembali bersama dengan Pak Angga Wira, Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Tadi kan kita berbicara soal infrastruktur, itulah yang paling kelihatan memang dari Presiden Jokowi gitu ya, banyak sekali membangun infrastruktur. Tapi ini kan juga mendatangkan hutang gitu ya, hutang kita kan juga makin gede sampai saat ini. Bagaimana rekan-rekan? Ya pastinya pemerintahan baru menanggung ya beban cicilan hutang gitu, dan itu jumlahnya juga cukup boleh dibilang quote and quote ya membebani APBN kita ya. Ya, meskipun dikatakan bahwa rasionya kayak PDB. Ya, cuma kan memang tidak bisa juga kita apple to apple dengan rasio hutang di negara maju kan. Karena kalau rasio hutang di negara maju kan lebih banyak juga hutangnya bersifat hutang yang domestik juga ya. Dengan apa namanya dengan suku bunga juga yang kecil gitu. Hutang kita kan rata-rata suku bunganya cukup tinggi juga gitu. Jadi itu yang menjadi tadi saya ceritakan beban cicilan hutang dan pokok dan bunga sudah lumayan besar ya. Jadi memang ya tugas pemerintah sekarang ya tadi bagaimana kreatif untuk menaikkan penerimaan ya. Makanya kemarin kan salah satu konsepnya ingin memisahkan ya fungsi Kementerian Keuangan dalam fungsi kebijakan dan fungsi untuk mengoptimalkan penerimaan. Karena kalau kita lihat kan rasio tax ratio kita masih cukup kecil ya gitu. Masih dibanding di negara ASEAN kita masih salah satu yang terendah ya. Padahal kan reformasi Kementerian Keuangan dengan ini sudah berlangsung ya dalam 2 periode terakhir ini gitu. Jadi mungkin itu yang strategi yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, dan Pak Angga serta pemirsa dimanapun berada, kita lihat ya gambar yang tayang di layar ini sejumlah suasana begitu ya di beberapa titik khususnya dari kediaman dari calon presiden terpilih kita begitu ya Pak Prabowo di Kertanegara. Udah mulai mau jalan nih. Ya, tampaknya seperti itu Pak Angga, menanti Pak Prabowo serta mungkin keluarga yang akan mendampingi menuju ke Senayan. Ya, tadi kita tertahan berbicara mengenai utang di pemerintahan Jokowi gitu ya. Ini akan menjadi beban lah untuk dicicil juga. Mungkin dicicil mungkin nambah gitu ya di era berikutnya. Selain utang, apalagi yang menjadi highlight dari rekan-rekan HIPMI kira-kira? Ya pertama tentunya reformasi struktural ya. Kan kita kemarin udah ada Omnibus Law gitu. Cuma kan itu belum match ya dengan berbagai macam aturan yang ada di bawahnya juga gitu. Ya sinkronisasi antara pusat dan daerah gitu ya, itu juga menjadi salah satu tantangan juga Mbak ya. Dan juga yang menurut saya yang paling terpenting adalah bagaimana bisa ada reformasi prosedur politik di negara kita ya, karena ya kita tahu bersama kos politik di kita ini sangat tinggi ya. Nah ini yang menurut hemat kami juga perlu ada suatu terobosan ya untuk membuat prosedur sistem politik yang ada ini makin efektif dan efisien gitu. Karena kalau kosnya tinggi kan ya pastinya itu menyebabkan dampak dan implikasi yang lain ya. Ya baik itu pemilihan legislatif, pilkada-pilkada di daerah. Jadi perlu ada keberanian ya untuk mereform ya tata kelola itu, karena sekali lagi kalau sistemnya bisa efektif efisien lalu juga mengedepankan merit system juga ya, orang-orang yang berkualitas bisa masuk ke dalam sistem politik kita baik di eksekutif maupun di legislatif, ini saya rasa akan membuat kita makin kuat ya. Nah itu yang kita harapkan bersama, tapi melihat dari kisi-kisi jajaran menteri khususnya yang bidang ekonomi atau tim ekonomi kan tidak berubah ya tampaknya ya. Nanti kita bahas lebih jauh Pak Angga soal itu. Tapi pemirsa, sejumlah tamu negara mulai berdatangan menjelang pelantikan presiden terpilih begitu ya. Prabowo
dan juga Gibran Rakabuming Raka pemirsa. Dan kita tahu juga pemirsa bahwa tamu-tamu negara itu berdatangan dari 2 bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, serta Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Tamu negara yang pertama hadir adalah Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian Wakil Presiden Laos Pani Yathoto tiba di bandara yang sama. Ada juga pemirsa Wakil Perdana Menteri Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tak beberapa lama Wakil Presiden Vietnam Vo Thi Anh Duan tiba pula di Jakarta. Selain itu pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebutkan ada 20 kepala negara, 1 perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 13 perwakilan khusus kepala negara yang akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, tampaknya Wakil Presiden terpilih kita Gibran sudah sampai di gedung DPR MPR. Nanti akan kita ikuti bersama dengan rekan kami yang akan melaporkan dari sana pemirsa. Tapi sebelumnya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, catatan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di mana data tahun 2014 dengan tahun 2023 terlihat bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan yang sehat. Berdasarkan catatan data olahan dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation hingga SDSN di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 10 tahun pemerintahan Jokowi yakni tahun 2014-2024, ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh tetapi juga naik peringkat dunia. Tercatat pada tahun 2014, PDB Indonesia tercatat sebesar 890,81 miliar dolar Amerika, menempatkan Indonesia pada peringkat 18 ekonomi terbesar di dunia. Namun pada tahun 2023, PDB Indonesia meningkat menjadi 1,37 triliun dolar Amerika, menjadikan Indonesia naik peringkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Sehingga selama 10 tahun Jokowi, peringkat PDB Indonesia di dunia naik dari nomor 18 menjadi nomor 16. Pertumbuhan ini signifikan baik dalam hal nilai PDB maupun peringkat global. Pertemuan ini juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, dinilai memberikan dampak positif yang nyata. Di sisi lain, Presiden Indonesia yang akan datang diminta harus menggunakan ketujuh indeks dan indikator pertumbuhan ekonomi, diantaranya aspek ekonomi, politik, hukum, dan sosial, sehingga bisa mewujudkan kesehatan ekonomi yang terus membantu tingkat pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan SDM. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kembali kita berbincang pemirsa bersama dengan Pak Angga yang merupakan Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Oke, Pak, kalau berbicara mengenai review begitu ya pemerintahan yang telah berlalu, kemudian kita menyambut yang baru, sebenarnya banyak harapan juga dari pelaku usaha. Apalagi nih Pak, harapan-harapannya? Ya pastinya tadi kan efektivitas tadi core kita kan masih tinggi ya, core kita masih tinggi. Lalu kita lihat juga pada PMI kita juga rendah ya, artinya memang boleh dibilang terjadi deindustrialisasi ya. Nah ini harus segera diantisipasi karena kalau kita bicara tadi kita pemerintah mengenjot hilirisasi, tapi kan ini kan boleh dibilang masih bahan baku ya, belum menjadi bahan jadi. Ini tantangan kita bagaimana membuat suatu ekosistem sehingga bahan baku yang kita miliki ini bisa menjadi fondasi utama untuk bergeser kepada barang jadi ya, ekosistem baterai misalnya. Tapi kan sekali lagi tuh perlu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah ya, bukan hanya insentif, tapi yang terpenting menurut saya adanya kepastian gitu, dan yang terutama kepastian hukum ya. Ini menjadi PR kita ya. Nah tentunya itu kan nggak bisa dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, itu kan dibantu oleh jajaran menterinya yang memang bertambah juga di periode yang kali ini gitu ya.
melihat dari tim, mungkin itu berkaitan dengan tim ekonominya ya. Itu kan sebenarnya tidak berubah ya. Betul. Bisa dikatakan seperti itu. Ada belasan mungkin, ada 11. Lebih mungkin sekitar 15 ya. Menteri-menteri lama ya, dan Ya. wamen mungkin lebih dari itu. Itu kira-kira akan apa ya, nanti benar-benar sesuai dengan jalan yang diharapkan, karena kan masih belum terlalu jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Nanti Ya, akan kita artinya lihat ya Pak. mungkin strategi yang ingin dikedepankan oleh Pak Prabowo ya tadi seperti semangat berkelanjutan ya. Tapi yang terpenting memang ya tadi di awal kan tentunya banyak ekspektasi ya. Ya ini kan menjaga atau mengelola ekspektasi ini agar bisa growth ini kan menjadi suatu hal yang penting. Jadi benar-benar ya ingin mengsecure ya, mengamankan lah ya. Baik. Makanya kalau kita lihat kan Bu SMI kembali masuk ya. Jadi ya itu kan walau sempat menghangat ya, mungkin juga Pak Erick Thohir juga mungkin di posisi Oke, nanti kita lanjutkan. Pak Angga, kita kembali akan melihat gambar terbaru ini pemirsa ya. Sudah sampai manakah presiden terpilih kita dengan iring-iringannya yang akan menuju ke Senayan, gedung DPR MPR untuk pelantikan. Kita tahu bahwa sejumlah lokasi juga cukup ramai ya. Pada hari ini di Bundaran HI juga kita tahu banyak agenda ya, pesta rakyat yang akan dihadiri oleh berbagai macam artis ternama begitu ya, yang akan berlangsung sampai dengan sore hari nanti. Kabarnya juga akan ada dibagikan makan gratis, dan ini kita lihat antusias dari warga di sana untuk menyambut ataupun melihat iring-iringan dari presiden terpilih kita yang akan lewat di lokasi ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini seperti apa situasi di gedung DPR MPR menjelang pelantikan pada pagi hari ini, kita akan bergabung dengan rekan Vina Munawar yang sudah berada di sana. Selamat pagi rekan Vina, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Prisa. Saat ini saya melaporkan dari Gedung Nusantara DPR MPR RI, di mana akan berlangsungnya momen bersejarah bagi Indonesia, yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk situasi saat ini dapat terlihat sudah cukup ramai, di mana para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Di mana hari ini sejumlah tokoh penting dari dalam dan luar negeri juga akan turut hadir, dan beberapa kepala negara sahabat juga telah tiba di Jakarta sejak kemarin untuk menghadiri pelantikan ini, seperti Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Cina, dan beberapa negara lainnya. Dan selain itu, mantan calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga terlihat berada di antara daftar undangan, bersama dengan Menteri Kabinet Jokowi yang turut menyaksikan penyerahan jabatan nantinya. Dan untuk rangkaian acara hari ini akan dimulai pada sidang paripurna pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana calon presiden dan wakil presiden terpilih akan mengucapkan sumpah jabatannya. Selain itu, keduanya akan menuju ke gedung Istana Negara untuk mengikuti acara simbolis penyambutan yang menandai secara resmi dimulainya tugas kenegaraan mereka. Dan adapun publik menantikan pengumuman resmi kabinet baru Prabowo yang rencananya akan diumumkan nantinya. Kita akan melihat bagaimana arah kebijakan pemerintahan baru ini dalam beberapa hari ke depan. Adapun selama 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia rata-rata berada di kisaran angka 5%, dan kami berharap di era Prabowo Subianto kita dapat menempatkan ekonomi Indonesia di angka 8%. Demikian dapat saya sampaikan, saya Vina Munawar melaporkan langsung dari gedung MPR DPR Indonesia. Kembali ke studio. Pantau terus seperti apa situasi terkini nantinya dari sana. Kembali kita berbincang bersama dengan Pak Angga. Pak Angga, kita tadi sampai di kabinet gitu ya. Ada belasan tampaknya yang tim ekonominya ini tidak berubah gitu. Masih memang disampaikan masih banyak yang wajah-wajah yang lama katanya. Itu positif atau ada? Ya sekali lagi kan soal strategi ya. Jadi menurut saya ya strategi yang ingin
Pak Prabowo lakukan itu ya menjaga stabilitas ya, sambil melakukan improvement ya. Ya nggak ingin mengambil resiko mungkin yang terlalu tinggi juga ya. Kalau saya ingat mungkin Pak Jokowi jilid pertama ya, pada waktu itu banyak sekali menterinya baru ya, tapi kelihatannya menyebabkan di awal itu ya ada goncangan-goncangan ya, dan kalau nggak salah nggak lama banyak sekali yang di reshuffle ya gitu. Jadi mungkin ya Pak Prabowo ingin di awal ini membuat suatu stabilitas ya, karena nggak mudah juga, apalagi kalau kita lihat dari sisi kementerian ini kan banyak juga yang dimekarkan ya gitu. Jadi itu kan juga perlu dukungan secara kebijakan dan juga pembiayaan ya. Ini juga perlu strategi orang yang mengerti ya, mungkin dianggap Bu SMI ya sudah ngelotok ya. Dan mungkin juga market juga ya melihat Bu Sri Mulyani sebagai orang yang prudent ya selama ini, dan ya di tengah situasi global ya yang sangat-sangat dinamis ya. Ya perlu perlu kehati-hatian ya menurut ya. Kita boleh agresif dan ofensif, tapi tentunya stabilitas juga penting untuk kita perkuat ya. Jadi rekan-rekan dari HIPMI ini menilai bahwa ini kan sebenarnya ya meskipun sudah dilantik nanti kan, tapi kan masih transisi seperti itu, kebijakan-kebijakan yang lama ke yang baru, nantinya itu kan pelan-pelan, idealnya memang ya tim ekonominya seperti ini dulu. Ya saya rasa setelah kemarin proses pemilu ya dan ditetapkan sebagai pemenang kan sudah berlangsung overlay ya, fine tuning terhadap program-program atau program prioritas ya terutama ya. Tapi mungkin karena banyak ketidakpastian kan, ada nanti pemilu Amerika Serikat, kemudian suku bunga. Iya, salah satunya hal-hal tersebut, jadi ya perlu soliditas ya, dan istilahnya marketnya nggak boleh terlalu yang bergejolak ya, apalagi kan kalau kita lihat dolar kita kayak yoyo nih kan, nilai tukar kita up and down ya. Nah ini juga penting ya, karena kita sebagai pengusaha kalau mau ngambil kebijakan juga atau kita perencanaan kan juga melihat data-data yang ada ya. Itu penting menjadi kayak kestabilan dulu itu yang ya menurut saya ya strateginya, walaupun banyak harapan untuk ada akselerasi ya, tapi mungkin di 1 tahun pertama ya biar fine tuning juga dengan kementerian-kementerian yang baru juga kan gitu, karena ya juga supaya bisa fokus tugasnya dan juga nggak saling bertabrakan. Karena kan dengan adanya pemekaran pastinya kan juga bukan saling ambil wilayah ya, tapi kan perlu jelas nih apa ini tugasnya apa gitu. Baik, jadi kita butuh akselerasi ya, tapi nggak apa-apa di tahun-tahun pertama idealnya seperti ini dulu gitu ya. Jangan sampai tahun berikutnya ya tidak ada akselerasi betul. Gitu yang nanti kita lihat lagi seperti itu ya. Jangan gegabah juga gitu ya. Baik, Kementerian Perhubungan memaparkan pemirsa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat sebanyak 521 infrastruktur transportasi terbangun, di mana konektivitas yang berdampak terhadap PDB transportasi dan pergudangan ini sebesar 63,5%. Berdasarkan data laporan Kementerian Perhubungan, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tercatat sebanyak 521 infrastruktur transportasi terbangun, di mana konektivitas yang berdampak terhadap PDB transportasi dan pergudangan sebesar 63,50%. Kemenhub mencatat infrastruktur sektor transportasi darat yang sudah dibangun total sebanyak 157. Rinciannya pembangunan 6 terminal tipe A, 53 rehabilitasi terminal tipe A, pembangunan 44 pelabuhan penyeberangan, rehabilitasi 54 pelabuhan penyeberangan. Kemudian infrastruktur sektor udara telah dibangun 27 bandar udara baru, 64 rehabilitasi udara dengan total 91. Selanjutnya pada 10 tahun infrastruktur sektor transportasi laut dilakukan pembangunan 28 pelabuhan baru, 165 pelabuhan direhabilitasi, sehingga total pembangunan mencapai 193. Sedangkan pada sektor transportasi perkeretaapian, pembangunan jalur kereta api tercatat sebanyak 55, rehabilitasi dan peremajaan stasiun sebanyak 25. Total ada 80 yang dilakukan pembangunan maupun rehabilitasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor transportasi pada 10 tahun terakhir
dinilai merupakan periode signifikan transformasi transportasi di Indonesia. Dengan tol laut, dengan tol udara, dengan proyek infrastruktur, pelabuhan, bandara, katakanlah IPB itu menjadi satu provinsi yang bandaranya banyak juga Papua. Jadi itu satu modifikasi daripada bagaimana Indonesia sendiri itu menjadi satu ada di mind kita, bagaimana Papua, bagaimana juga Sulawesi dan sebagainya. Jadi memang itu tadi Pemerataan infrastruktur di sektor transportasi ini selama 10 tahun dinilai cukup merata di seluruh daerah, di mana konektivitas transportasi akan berdampak luas terhadap PDB transportasi sebesar 63,50%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kembali pemirsa, kita akan melihat situasi terkini perjalanan dari Presiden terpilih kita menuju ke gedung DPR MPR, dan kita lihat saat ini berdasarkan gambar yang tampak di layar menggunakan ini kayak tampaknya sudah mau sampai ini ya. Ini menggunakan kendaraan serba putih. Ya, udah memasuki kawasan Ada simbolnya. ya gedung DPR MPR. Putih ini apa? Putih-putih. Putih semua itu kendaraannya. Ya, Iya. kita lihat inilah kendaraan yang digunakan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini telah berangkat sejak pukul tampaknya sejak pukul 8.30 tadi begitu ya, dari kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan dan didampingi oleh keluarga inti, diantaranya tentunya adalah anak juga gitu ya, putra beliau yaitu Mas Didit. Ya, ini sudah tiba di area gedung DPR MPR. Dan kita tahu bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah lebih dulu tiba menjelang pelantikan dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tadi dikabarkan bahwa Gibran telah tiba sekitar pukul 8:37 waktu Indonesia Barat, mengenakan pakaian adat Betawi, sementara istrinya Selvi Ananda tampil anggun dalam balutan kebaya merah. Pada hari ini Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden ke-14. Ya, kita lihat ya, menggunakan ini tampaknya pakaian beskap ya. Iya. Beskap Betawi ya? Iya, beskap Betawi, iya. Soalnya kalau beskap Jawa kan pakai belangkon. Ya. Hampir mirip sih. Hampir mirip. Hormat beliau masuk disambut dengan UMPR. Ya, beliau disambut oleh sejumlah pimpinan MPR ya. Menjelang pelantikan pada pagi hari ini didampingi oleh putra sematawayangnya, Mas Didit. Serba hijau ya dalamnya ya. Iya. Banyak tanaman. Katanya Mas Didit yang ini yang mendesain ya, gitu ya. mendesain ya, saya baca tadi. Green ya. Oke, karena itu lagi Baru kali ini memang, kalau sebelum-sebelumnya nggak seperti ini. seperti ini. Iya. Tapi tampaknya pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua kemarin juga ada campur tangan dari Mas Didit gitu ya, dan kali ini juga demikian. Ya. Jadi hijau. Aura pemimpin sudah mulai terlihat tentunya ya. Ini tampaknya udah menuju ke lokasi atau ruangan untuk pelantikan ya.
Ya tentunya sejumlah tokoh penting turut hadir dalam acara ini. Disampaikan diantaranya adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian juga ada Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta tentunya beberapa pimpinan DPR MPR lainnya. Selain itu hadir pula Kapolri Listio Sigit Prabowo, kemudian Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, mantan Ketua MPR Amin Rais, serta anggota DPR Titik Soeharto. Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari 33 negara, termasuk kepala negara dan delegasi kepresidenan dari Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, Kamboja, Malaysia, Serbia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Laos, China, Vietnam, Qatar, Australia, Selandia Baru, Jerman, Thailand, Mesir, Turki, serta juga Arab Saudi. Selain itu, mantan Presiden Uni Emirat Arab juga dikabarkan turut hadir. Tampaknya kita lihat ini adalah salah satu perwakilan dari negara tetangga yang sudah kita sebutkan tadi yang turut hadir menjadi undangan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kali ini dan disambut tentunya langsung oleh Prabowo Subianto. Memang diketahui bahwa beberapa negara seperti Inggris, India, Amerika Serikat, Yordania, Italia, Jepang, Kanada, Muslim Council of Elders, Prancis, Brasil, dan Fiji juga mengirimkan utusan khusus untuk menghadiri acara pelantikan ini. Kita lihat bahwa sejumlah tamu undangan masih terus berdatangan. Khususnya tentunya perwakilan dari 33 negara. Pak Prabowo yang menyambut langsung. Langsung disambut. Tapi bisa dikatakan dengan kehadiran undangan ataupun delegasi dari sejumlah negara dalam pelantikan ini itu hal yang wajar atau bisa menggambarkan hubungan erat mungkin dari presiden terpilih kita ini dengan negara-negara? Ya semakin banyak tamu undangan yang datang itu kan menandakan positioning kita ya di mata internasional kan makin baik ya. Ya contoh sederhana aja kalau kita punya acara didatangi banyak orang kan pastinya ada rasa respect ya, hormat dari orang yang datang, apalagi datang secara langsung. Betul. Jadi menurut saya ya memang Pak Prabowo punya hubungan baik juga yang luar biasa ya, baik sebelum beliau juga masuk ke dalam pemerintahan dan sebelumnya juga saya lihat beliau juga cukup rajin ya untuk membangun komunikasi dengan berbagai negara. Sehingga itu tercermin dari kehadiran perwakilan mungkin dari 33 negara yang menjadi undangan kali ini ya. Kita lihat dan ini Pak Prabowo sendiri masih terus berdiri untuk menyambut langsung ya dari tamu-tamu yang kelihatannya ini memang dari sejumlah negara. Ya. Tapi kalau berbicara mengenai hubungan bilateral dengan beberapa negara dan kita tahu kan Pak Prabowo ini juga menguasai beberapa bahasa asing gitu ya. Ada perhatian khusus nggak nantinya tentang itu dari rekan-rekan pelaku usaha?
Ya, Harapannya nanti kita sangat optimis ya. Intinya kan namanya dagang ya. Itu kan dimulai dengan komunikasi yang baik ya. Kalau nggak ada komunikasi yang baik ya nggak mungkin proses ekonomi ini bisa berjalan. Jadi ya Pak Prabowo istilahnya ya langsung turun tangan lah ya. apalagi kalau hubungan itu tuh sudah cukup lama. Ya, sudah ada trust ya. Ya. Saling percaya satu sama lain. Itu Ya kan? memang berasa banget ya di pengusaha tuh seperti itu. Betul, Pengalamannya seperti apa ya sih Pak betul. Angga? Ya karena kan kebanyakan juga hubungan-hubungan dagang itu kan atau hubungan kerjasama itu kan yang lebih langgeng itu kan biasanya juga dimulai dengan hubungan-hubungan sifatnya informal ya. Ya, kedekatan emosi. Iya, misalnya teman sekolah, teman organisasi. Jadi sudah ada trust yang dibangun sebelum membangun membangun kerjasama ya. Dan mungkin ya Pak Prabowo punya kelebihan ya. Iya. Apalagi tadi ya menguasai berbagai macam negara bahasa asing. maksudnya ya. Iya. Artinya ya itu menjadi modal dasar yang sangat kuat ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan banyak event-event internasional yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan di Indonesia, di era Jokowi itu sudah terlaksana dan Sudah cukup luar menyita biasa perhatian. juga. Iya, ada banyak yang menyita perhatian dunia juga. Anda menaruh harapan besar juga nggak untuk periode 5 tahun ke depan ini? Iya, pastinya peran Indonesia di dalam geopolitik global ini ya semakin kuat ya. Dengan adanya pemerintahan Pak Prabowo, malah kan kalau saya dapat informasi kan Pak Prabowo yang akan melit langsung ya. Makanya beliau juga memilih sosok Menlunya benar-benar orang yang dekat ya dengan beliau ya, sama Sugiono gitu ya. Jadi menurut saya ya akan menjadi hal yang sangat menarik ya, karena memang selama ini diplomasi itu kan banyak di-lead oleh Kementerian Luar Negeri ya, tapi katanya Pak Prabowo yang akan turun tangan langsung ya. Ya dibuktikan kan kemarin sebelum pelantikan kan sudah Roadshow. banyak roadshow ya kan, menyampaikan hal-hal yang beliau ingin lakukan di pemerintahan ini. Sudah membuka komunikasi lebih Ya, dulu. ya. Baik. Kemudian tadi Anda berbicara mengenai Menteri Luar Negeri kita gitu ya. Kan kita tahu banyak ketidakpastian yang akan kita hadapi ke depan. Bagaimana sih Anda melihat Anda bilang kapasitasnya memang sudah pas ya Pak Sugiono yang menjadi Menteri Luar Negeri kita. Bagaimana Anda melihat nanti hubungan internasional kita dengan negara lain dengan kondisi yang ada saat ini? Ya jelas posisi Indonesia kan netral ya, non-blok lah ya. Tapi tentunya untuk isu-isu tertentu Indonesia harus juga mengambil melit ya isu tertentu, apalagi kalau misalnya khususnya untuk kita sebagai perwakilan daripada negara Islam misalnya ya, karena majority kita punya jumlah penduduk yang Muslim terbesar di dunia juga gitu, dan hal-hal terkait misalnya transisi energi banyak sekali yang mungkin Indonesia bisa melakukan melit hal tersebut. Oke, banyak yang sebenarnya Indonesia masih bisa lakukan dan ngelit banyak harapan lah yang akan dilakukan ke depannya. Ini kita melihat lagi ya situasi terkini dari gedung DPR MPR di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus melakukan sambutan gitu ya langsung terhadap sejumlah perwakilan dari negara-negara sahabat, di mana kita ketahui ini dikabarkan ada 33 negara termasuk kepala negara dan delegasi kepresidenan. Di antaranya ada negara tetangga seperti Brunei, Filipina, Korea Selatan juga, Malaysia tentunya, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste, kemudian juga ada dari Vanuatu, China tentunya, Qatar, Australia, Thailand, dan beberapa negara lainnya termasuk Turki dan Arab Saudi. Dan negara lain di kawasan Eropa mungkin seperti Inggris, kemudian juga ada negara India, Amerika Serikat, Yordania, Italia, Jepang, Kanada, Muslim Council of Elders Prancis, Brasil, dan Fiji juga mengirimkan utusan khusus untuk menghadiri acara pelantikan tersebut. Jadi memang sambutan yang kita lihat di layar ini akan cukup panjang juga tampaknya. Pak Angga ya, kebayangkan kalau 33 negara yang datang mungkin 2 orang aja. Udah 66, masuk satu-satu gitu. Baik, kemudian nanti akan kita bahas lebih jauh
dan juga tetap akan kita update situasi terkini menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami di spesial event IDX Channel. Terima kasih Anda kembali bersama kami di IDX Channel dan kita masih mengikuti prosesi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dan tadi kita sudah melihat bahwa masih menyambut sejumlah perwakilan atau delegasi dan juga mungkin pemimpin negara dari negara-negara yang diundang untuk hadir. Kembali berbincang bersama Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ada Pak Angga Wira. Pak, kalau berbicara mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, Anda tadi posisinya bilang bahwa non-blok, seperti itu ya. Kalau kita lihat hasilnya 10 tahun terakhir, kemudian harapannya 5 tahun ke depan. Pertama sih kalau kita lihat ya di periode kedua khususnya Pak Jokowi lebih menyerang keluar ya, banyak event-event yang G20 ya gitu yang ya kita mampu help dan juga Indonesia menjadi ketua-tuaan daripada ASEAN juga gitu. Itu juga salah satu hal yang menurut saya sangat positif ya. Betul. Lagi kalau kita lihat sekarang dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang memang punya networking yang cukup luar biasa ya. Sekolahnya aja udah di internasional. Betul. Pak Prabowo ini udah pindah-pindah ya. Dan dikabarkan dekat dengan sejumlah pemimpin negara. Iya, dari negara sisi bahasa juga beliau menguasai secara langsung. Artinya directly dia bisa melakukan komunikasi langsung tanpa melalui mungkin menlunya gitu kan. Jadi direct communication itu sangat penting. Jadi ya menjadi salah satu modal yang kuat juga ya untuk tadi ya karena kan kalau sekarang kan kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Harus berkolaborasi juga dengan negara-negara lain ya yang Betul. memang sudah punya ya teknologi juga ya, tapi juga tentunya Indonesia juga harus punya posisi tawar ya. Ya supaya bisa kalau posisi tawar Indonesia saat ini udah lumayan oke, sudah lumayan oke ya, tapi sekali lagi kan kita harus bisa dilihat itu kalau kita secara ekonominya kuat, secara persenjataan militer kita juga kuat ya, memang dia harus seperti itu gitu ya. Kalau kita mau dipandang ya kita harus bisa lebih kuat lagi. Kita ke kebijakan dalam negeri yang paling hangat, yang paling berasa mungkin adalah makan siang bergizi. Makan gratis lah, makan bergizi gratis gitu. Itu gimana tanggapan dari ya, pengusaha? Pertama Pak Prabowo ini kan sangat concern terhadap sumber daya manusia ya. Jadi ya beliau ingin ada roadmap lah ya, dari hulu ke hilir, dari mulai peningkatan gizinya ya, karena walaupun pendidikannya bagus seperti apapun kalau memang kapasitas otaknya nggak sesuai kan sulit juga. Jadi beliau merancang program ini ya, dan setelah itu ya tentunya harapan kami ya dari si pengusaha sebagai pelaku usaha, program-program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal juga gitu, karena kan biaya programnya cukup besar ya. Itu kan bisa menggerakkan potensi market yang juga captive ya. Kalau itu juga saran dari kami memang harus memberdayakan sumber pangan lokal ya. Betul. Jangan sampai ya dia dikerjakan proyeknya di mana dia yang kerjain orang-orang Jakarta kan. Gitu. Jadi benar-benar dikerjakan oleh teman-teman di daerah juga. Jadi membangkitkan lagi UMKM karena betul. bisa menghimpun tenaga kerja. Ya, dan itu sebagai captive market. Jadi kalau memang sudah ada marketnya sudah ada kan bisa improve ya pengusahanya gitu. Secara teknologi, secara kualitas daripada food industry-nya juga gitu. Pak Angga sendiri selaku pelaku usaha gitu ya, khusus Pak Angga nih di bidang Pak Angga juga gitu, apa sih harapannya? Ya khususnya bidang saya banyak menekuni bidang energi ya. Jadi harapan kami ya dari pelaku usaha adanya kebijakan yang konsisten itu penting ya. Ada roadmap juga supaya kita juga. Selama ini kurang konsisten? Ya harapan kami ya lebih ada roadmap yang clear. Misalnya bagaimana kebijakan transisi energi kita gitu kan. Bagaimana mengenai juga misalnya kebijakan daripada pemerintah terkait subsidi energi itu kan juga sangat penting ya. Sehingga kita bisa memetakan dan jangan sampai salah langkah kan gitu. Kan ini kan sangat terkait dengan policy yang dilakukan pemerintah ya. Pak Angga melihatnya, memang kalau kita berbicara pengusaha itu kan harus ada petanya begitu ya. Betul, karena kan kita nggak bisa tiba-tiba kita harus melakukan perencanaan walaupun harus
agile dan improve ya, tapi kan dasar daripada perencanaan itu kan kita melihat kebijakan dan policy daripada government gitu. Misalnya kalau sekarang kita mau bicara penyediaan tenaga listrik kan kita harus lihat RUEN dan RUPTL-nya gimana. Kan dari situ kita bisa melihat peluang dan potensi, jangan sampai sudah ada perencanaan dari pemerintah tapi nanti yang dieksekusinya beda kan gitu. Berarti pernah seperti itu Ya ya? ada inkonsistensi daripada policy. Contoh misalnya dulu ada program converter kit ya untuk mobil-mobil. Nah, itu kan terhenti di tengah jalan. Padahal pengusaha mungkin sudah Ya invest. misalnya ada kan pemerintah udah menganggarkan waktu itu untuk SPBG. Udah bersiap Ya kan, nah ini kan pengusaha bersiap untuk membangun industri converter kitnya, tapi itu nggak dikonsistensi, jalannya nggak konsisten gitu. Kan sayang, padahal kan itu kan sesungguhnya bisa menghemat juga subsidi energi yang luar biasa kan. Paling Kan kita utama itu adalah konsisten. konsistensi dalam perencanaan, dan memang ya ketika kita memplanning sesuatu ya memang harus benar-benar firm gitu ya. Oke. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Baik. Jadi kalau planningnya kita main-main ya tadi kayak yoyo, kita maju mundur gitu. Baik. Terakhir, oke. Kita tahu bahwa Anda sendiri bilang tadi bahwa ini kabinetnya, menteri-menterinya itu dimekarkan juga, kementeriannya ada yang dimekarkan dan sudah dijanjikan oleh Prabowo begitu ya, bahwa banyak pihak-pihak ini yang memang kapasitasnya nanti akan ditaruh berdasarkan kapasitasnya, bukan diintervensi oleh partai politik begitu ya. Apa harapan terbesar juga dari Pak Anda? Pertama tentunya kita berikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan tim yang sudah melakukan rekrutmen ya. Ya ada plus minus, ada polemik, wajar saya berasa gitu. Tapi kita berikan waktu ya, kita dari publik, dari organisasi, dari terus melihat kinerja daripada menteri-menterinya, dan saya rasa kapanpun kan bisa dievaluasi. Baik, Pak Kalau nggak Angga. achieve ya langsung dievaluasi, kan juga harus sudah menandatangani fakta integritas juga kan. Baik. Untuk bisa bekerja sesuai dengan tupoksi, tidak melakukan penyelewengan dan lain sebagainya. Kita Jadi lihat lah ya. kita lihat sama-sama. Kita lihat kinerjanya ke depan akankah lebih baik. Baik, kita akan melihat kembali situasi terkini. Kita lihat bahwa ini adalah iring-iringan dari bisa dibilang ya Presiden ke-7 ya, Joko Widodo dan juga rombongan menuju ke gedung DPR MPR tampaknya untuk menghadiri pelantikan dari Presiden terpilih atau Presiden baru kita Prabowo. Panggung-panggung rakyat. Iya, panggung-panggung pesta rakyat sudah terlihat juga sangat ramai gitu ya di kiri jalan ini. Ya, dan jangan lupa bahwa pelantikan hari ini juga tentunya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung ya dari Presiden atau Presiden ke-7 ya. Agak bingung nih saat ini karena belum pelantikan juga. Baik, dan dikabarkan Joko Widodo nantinya setelah pelantikan ini usai akan bertolak hari Solo, ini ya? ke Solo bersama dengan Ibu Iriana melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Istirahat dulu Pak Jokowi. Istirahat dulu. Ya, Dulu berarti ada Iya next. dong, harus dong. Kan masih dibutuhkan oleh rakyat juga. Masih fit. Masih Jokowi masih muda ya. Ada harapan nggak kira-kira setelah istirahat sebentar kira-kira bagusnya jadi apa tetap nih? inilah, tetap menjadi pembimbing lah ya kan. Walaupun bagaimana kan 10 tahun itu menjadi modal ya, sensitivitas beliau juga, networking yang beliau miliki. Jadi menurut saya juga Pak Jokowi harus tetap ada di tengah-tengah kita ya. Ya, Seperti juga presiden-presiden sebelumnya ya, walaupun mungkin presiden sebelumnya bukan memiliki partai, ada di partai politik ya. Pak SBY ada di Demokrat, Bu Mega ada di PDI Perjuangan gitu. Tapi Pak ada peluang juga berarti. ya mungkin Mungkin saja, tapi ya saya lihat apapun nanti pilihan beliau baik secara formal ataupun informal ya, kita memang membutuhkan, memang perlu soliditas di antara elit bangsa kita ini, apalagi ya mantan-mantan presiden ya. Jadi perlu ada komunikasi yang terjaga terus-menerus, karena ya stabilitas itu didasari oleh hubungan yang harmonis ya. Kalau hubungan harmonis, ada komunikasi, pastinya akan berjalan dengan baik ya. Karena nggak ada negara yang bisa maju dengan
cepat dan baik tanpa adanya suatu stabilitas ya. Betul, apalagi kalau itu cuma satu orang, Ya, nggak mungkin tentunya betul, ya. Jadi itu dia, menurut Pak Angga, Jokowi ini tentunya masih Ya. dibutuhkan. Ya, 10 tahun pemerintahannya bukan sesuatu yang Ya, singkat, ya, jadi ya, pasti banyak hal yang banyak bisa. torehan, dan mungkin beliau juga Ya. meninggalkan IKN. Ini kan juga harus dikawal juga bersama-sama ya gitu. Baik. Ada tidak mungkin dari Pak Angga kepemimpinan Jokowi ini 1 sampai 10 nilainya berapa sih, Pak? 1 sampai 10 9 lah. 9 lah, Ya, wow. ya harus kita berikan apresiasi lah ya. Plus dan minus kita harus berikan apresiasi. Cukup memuaskan, tentu Ya, memuaskan harus ya. memberikan apresiasi karena nggak mudah memimpin bangsa yang dengan 280 juta jiwa, sangat heterogen. Melewati pandemi Lewat COVID-19. pandemi COVID. Ya plus minus Baik. lah saya rasa. Tapi apapun itu kita sebagai generasi muda ya harus memberikan apresiasi lah Baik. terhadap para pemimpin kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin Pak Angga. Terima kasih untuk sharingnya, harapan-harapannya dan review-reviewnya. Semoga harapan kita ke depan ini juga ekonomi kita jauh lebih baik lagi dari segala lini lah tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu dia perbincangan bersama dengan Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Bapak Angga Wira dalam spesial event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena spesial event masih akan kembali bersama rekan kami Fajar Wayong yang akan menemani Anda. Tentunya masih dalam spesial event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak.